Halo, bertemu lagi dalam kesempatan video yang terbaru saya ini. Saya ingin membahas mengenai uh, dari modul mendefinisikan ulang pola asuh. Ya, jadi masih dalam tema mendefinisikan ulang pola asuh. Tapi saya ingin memfokuskan dalam satu elemen ini ya, satu case ini yang akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali pengaruhnya di anak-anak kita ya. Ini karena sesuatu kemajuan dari segala perkembangan segala kehidupan sehari-hari ya. Kalau zaman sekarang ini anak-anak menghadapi lebih banyak lagi hal-hal atau tantangan-tantangan atau komplikasi yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya. Apa itu tantangan yang lebih untuk anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang ini rentan dalam perkembangannya karena dipengaruhi oleh keadaan keluarga, misalnya hubungan antara orang tua. Ya, dalam kasus ini saya sebutkan itu divorce atau perpisahan antara orang tua ya, yang zaman sekarang ini lebih banyak lagi terjadi, bukan hanya di negara barat tapi juga di Indonesia. Sekarang saya sudah lihat ya bagaimana data itu terus menerus meningkat, dan juga ada sehingga menyebabkan sepertinya seperti trauma buat anak itu. Ada yang anak yang lebih resilient ya, yang lebih mempunyai ketahanan atau ketangguhan, yang lebih dapat melalui masa-masa susah ini waktu orang tua mereka berpisah. Tapi ada juga anak-anak yang mempunyai atau berdampak sangat besar. Walaupun mereka resilient atau mereka sudah dewasa atau mereka mempunyai maturity ya, kedewasaan ataupun ketangguhan, tapi divorce atau perpisahan ini ada selalu impactnya ya, ada selalu ada bekasnya di anak tersebut. Yang paling umum yang saya temui ya di kasus-kasus saya atau anak-anak saya ini, biasanya mereka mempunyai kesulitan untuk mempercayai orang lain. Ya, itu salah satunya, dan saya sudah terangkan kalau basic atau fondasi dari suatu hubungan itu adalah saling percaya atau rasa percaya. Ya, dan itu bukan hanya nanti hubungan anak tersebut kalau sudah dewasa mempunyai hubungan dengan pasangannya, bukan itu saja, tapi hubungannya dia dengan keluarga atau dengan orang-orang sekitarnya atau relasi kerja atau dengan atasannya, itu sedikit banyak ada dampaknya. Ya, jadi ini sangat-sangat ingin saya diskusikan. Ini hal yang sangat jarang didiskusikan, apalagi di antara keluarga, dan sangat susah untuk didiskusikan karena ini sangat-sangat sensitif ya, apalagi dalam kehidupan sosial di sini di Indonesia yang begitu collective community ya, yang community-nya begitu dekat, dan masih ada
masih ada stigma kalau perpisahan, divorce itu sesuatu yang negatif, ya, yang tidak baik. Saya tidak akan mengulik mengapa orang tua berpisah, yaitu akan saya ulik dalam modul yang lain. Tapi saya ingin mengulik ini, apa dampaknya divorce atau perpisahan ini terhadap perkembangan anak. Itu saja ya untuk hari ini. Bagaimana biasanya anak-anak yang dari broken home ini atau berpisah, yang orang tuanya berpisah ini ada dampaknya. Ini saya ambil referensi dari pengalaman saya sebagai konsultan untuk anak-anak, ya, anak-anak kebutuhan khusus dan yang tipikal, dan konsultan keluarga. Dan juga saya ambil sedikit referensi dari Dr. Brené Brown, ya, ini bukunya Rising Strong, yang beliau juga menyinggung mengenai kehidupan keluarga dan bagaimana perpisahan atau divorce itu mempengaruhi, karena Dr. Brown sendiri itu mempunyai orang tua yang berpisah, ya, yang divorce juga. Jadi beliau ini ingin menyambungkan apa itu dampaknya, sama seperti saya, tujuan saya ini. Ini hanya mungkin hal-hal yang inti saja, ya, yang saya tidak akan menuju ke yang detail-detailnya, karena itu tergantung dari individual keluarga, tergantung dari keadaan situasi keluarga masing-masing, ya. Apalagi ada cultural, ada background, itu semua mempengaruhi, ya. Seperti kita tahu, kulturnya Timur dan terutama di Indonesia ini itu juga sangat keluarga yang patriark, ya, atau lebih berat ke laki-laki, ya, lebih patriark, lebih is a man's world, orang bilang, ya. Jadi mungkin ini juga akan mempengaruhi, ya, kalau ada cerita-cerita di dalam keluarga mengenai perpisahan. Ini sering saya dengar kalau dalam divorce atau perpisahan itu akhirnya anak-anak itu dibawa oleh ayahnya, ya, instead of ibunya, karena patriarch culture itu. Tapi di negara barat itu sebaliknya, mereka lebih kalau ada perceraian seperti ini, kebanyakan anak-anak itu ikut dengan ibunya, ya. So itu ada perbedaan juga, tapi saya ingin spesifik sekarang kita membicarakan untuk keluarga di sini, ya. Apa dampaknya terhadap anak? Macam-macam sih. Akan keluarnya itu dampaknya itu macam-macam, tapi saya sebutkan yang sering saya lihat, ya. Itu anak tersebut menjadi merasa bersalah, ya. Jadi anak tersebut itu merasa itu akibatnya perbuatan mereka sehingga orang tuanya itu bercerai, gitu. Dan itu akan membuat mereka menjadi marah dengan diri sendiri, ya. Akhirnya menjadi marah dengan diri sendiri, dan kadang-kadang mereka menjadi pemurung, kadang-kadang mereka menjadi pemurung, itu kalau ke dalam, ya, kalau introvert. Dan kalau keluar ekstrovert itu mereka menjadi pemarah. Mereka menjadi orang yang pemarah dan penuh dengan kebencian. Kenapa orang atau anak tersebut itu selalu mengumbar kebenciannya atau benci terhadap orang lain itu?
Karena sakitnya itu, pain ya, yang dia rasakan waktu orang tua berpisah itu ada di situ terus. Jadi dia menutupi dengan rasa marah ini. Rasa marah, mungkin dia marah terhadap temannya atau marah terhadap dunia ya. Ini sepertinya dia dan against the world, the whole world ya. Jadi kalau dia get rid of the hate, kalau dia hilangkan rasa kebenciannya itu, yang tinggal itu rasa sakitnya kan di dalam hatinya itu. Jadi anak tersebut itu tidak siap untuk menghadapi kepedihan, kesakitan itu. Karena itu dia tutupi dengan segala kebencian. Ya. Jadi ini harus betul-betul diingat oleh orang tua ya. Kadang-kadang susah sekali menghandle emosi, apalagi kalau anak-anak yang masih kecil. Ya, kalau anaknya masih kecil itu menghandle emosi itu salah satu tantangan yang sangat berat. Kalau sudah remaja mungkin ada dapat sedikit mengontrol, tapi tetap itu berdampak. Ada kelihatannya seperti emosi yang kurang stabil. Dan seperti yang saya bilang, penuh dengan kebencian. Ya, dan juga anak itu akan merasa not belong to the family. Jadi merasa dia bukan bagiannya lagi dari keluarga itu. Jadi dia merasa terkatung-katung. Dia merasa dia tidak punya rumah. Karena itu ada juga kasus-kasus ekstrim ya yang sesudah perceraian anak-anak ini kabur dari rumah. Karena dia merasa, satu karena dia merasa dia penyebabnya dan dia merasa sakit, dan dia juga merasa tidak lagi bagian dari keluarganya. Ya, karena dia merasakan patah hati, sakit, pedih, dan juga merasa itu akan mempengaruhi juga self worth atau nilai-nilai diri sendiri itu, atau self confidence juga, rasa percaya diri itu biasanya akan terpengaruh. Dan juga kadang-kadang itu mereka ingin deny, ingin menolak, tidak mengakui ada rasa sakit itu, dan berusaha ya itu kadang-kadang menutup-nutupi, dan juga akhirnya menjadi benci. Jadi dia keluarkan dan sakit itu akhirnya menjadi benci, dan benci itu dia keluarkan untuk lampiaskan kepada orang lain ya. Dan untuk melalui masa-masa ini tergantung ya. Kadang-kadang masa-masanya itu bisa berlangsung sebentar sesudah ada rekonsiliasi dengan orang tua, atau itu bisa berjalan selama ya, sampai bertahun-tahun atau sampai mempengaruhi seumur hidup mereka. Jadi tergantung rekonsiliasi ini yang disarankan harus diadakan ya itu, dan anak itu dibawa atau dimasukkan ke dalam pembicaraan itu. Mungkin kalau misalnya kita pergi ke konsultan keluarga ya, itu mungkin ada masanya hanya ibu dan bapak untuk menyelesaikan rekonsiliasi ini, dan kemudian anak dimasukkan untuk dimasukkan ke dalam meeting atau diskusi tersebut. Nah, seperti yang saya sebutkan, apa yang kita dapat lakukan, yaitu kita pertama, kalau kita sudah merasa ada persoalan ini yang berlarut-larut ya, apalagi
banyak sekali pertengkaran di depan anak-anak dan anak-anak melihat itu. Kita harus mulai membicarakan ya dengan levelnya mereka, sesuai dengan umurnya mereka. Mengapa pertengkaran atau kemarahan itu terjadi? Ya, agar anak tersebut tidak merasa bahwa itu salahnya mereka, orang tuanya bertengkar. Ya, karena kan setiap anak pasti mendambakan keluarga yang harmonis, yang tidak ada pertengkaran dan yang saling mencintai, karena mereka kalau melihat orang tuanya saling mencintai, mereka menjadi mempercayai orang tua mereka kalau mereka akan mencintai mereka juga untuk selamanya. Sebaliknya, kalau misalnya yang mereka lihat itu pertengkaran terus-terusan, dan akhirnya anak tersebut akan mempunyai rasa tidak percaya dan merasa orang tuanya itu akan meninggalkan mereka karena misalnya salah satu ibu atau bapak pergi. Nah, mereka akan merasa, oh, suatu hari saya juga akan ditinggalkan dan diabaikan begitu saja. Ya. Jadi ini dari pemikiran dari sudut pandang anak. Karena itu kita harus hati-hati dan kita menjelaskan kalau ini ada masalah, ada konflik, ada ketidaksetujuan antara ibu dan bapak, dan dijelaskan. Anak tidak usah harus ikut membahas, tapi dijelaskan ada suasana yang demikian. Dan juga jangan menghindari ya, jangan memasukkan konflik atau masalah yang sudah, apalagi kalau sudah besar ya, itu disembunyikan supaya anak-anak tidak tahu. Bahayanya kalau mereka mendengar pertengkaran itu dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka akan menciptakan cerita-cerita mereka sendiri. Dan kalau tidak ada penjelasan, tidak ada kejujuran juga dari orang tua apa yang terjadi, itu mereka mempunyai rasa curiga terus-terusan, dan mereka merasa khawatir karena ketidaktentuannya itu. Dan juga orang tua juga harus mencari bantuan kepada ahlinya, baik itu marriage counselor ya, konsultan untuk dalam perkawinan, atau itu dengan psikologis, tapi mencari bantuan dengan ahlinya untuk juga deal nantinya dengan anak-anak bagaimana ya. Dan semuanya waktu kita berbicara dengan anak-anak itu kita harus sudah dalam stage atau langkah yang sudah cool down ya, yang sudah tidak saling teriak-teriak lagi atau saling menyalahkan lagi. Tapi waktu berdiskusi dengan anak-anak itu sudah coming into term. Jadi sudah ada arahnya. Ya, sudah ada pengarahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan anak-anak itu diberi pengertian kalau kehidupan ini berevolusi ya, dan perpisahan atau divorce yang tidak bisa terelakkan ini adalah salah satu transisi dalam hidup mereka ya. Jadi dijelaskan kalau hidup itu seperti evolusi ya, berubah terus, dan kadang-kadang ada
yang tidak enaknya itu terjadi ya. Dan anak-anak berhak mendapat penjelasan apa yang terjadi ya. Dan mereka juga harus dibeli info ya, kalau diperingatkan kalau kedepannya mungkin ada situasi keluarga yang berbeda dengan berpisahnya, mungkin ayahnya keluar atau ibunya keluar, dan mereka harus berbagi waktu antara ayah dan ibu, dan juga mereka mempunyai impact atau dampak emosionalnya mereka. Jangan mereka sampai merasa bersalah ya, dan beri pengertian kalau itu bukan salah mereka, dan orang tua tidak akan berhenti untuk mencintai mereka dalam keadaan apapun. Dan juga orang tua tetap bersama-sama merencanakan bagaimana anak ini ke depannya, termasuk juga situasi sekolah misalnya. Ya, dan itu sangat-sangat penting dibicarakan. So, sekarang saya ingin masuk ke strategis. Strateginya banyak sekali, tapi saya ambil yang praktikal ya, yang masuk akal gitu ya, yang karena seperti yang saya bilang, kasus-kasus perceraian ini sangat berbeda setiap keluarga ya. Yang paling penting itu anak-anak itu mendapat disiplin yang konsisten, baik waktu mereka itu sedang di rumah ibu atau sedang di rumah ayah. Jadi ayah dan ibu itu walaupun mereka sudah tidak bersama, tapi tetap berkomunikasi dan tetap setuju dengan satu arah gitu. Jadi dalam perkembangan anak-anak ini, atau mendisiplin anak-anak ini, atau batasan-batasan untuk anak ini, itu satu suara ya. Itu sangat-sangat penting. Termasuk dengan keluarga besar, dan misalnya dengan nenek kakek juga, atau om dan tante ya, itu dikomunikasikan ke mereka juga. Dan yang sering saya lihat ya, ini tuh anak ini dijadikan alat untuk komunikasi, sepertinya seperti untuk menyampaikan pesan-pesan itu, anak ini dijadikan mediator antara ibu dan bapak yang sudah berpisah itu. Tolong jangan paksakan anak, jangan sampai anak itu menjadi mediator seperti ini. Kalau ada yang dikomunikasikan, bapak dan ibu harus berkomunikasi langsung ya, jangan melalui anak. Itu sangat berbahaya sekali, karena anak bisa menginterpretasikannya itu berbeda ya. Dan juga co-parenting ya, itu seperti yang saya sudah sebutkan. Co-parenting itu sama-sama mengasuh anak, membesarkan anak dengan tanpa ada konflik, dengan satu arah ya, dengan juga tidak ada emosi-emosi yang mempengaruhi, tapi semua keputusan itu dilakukan dengan kenyataan, fact, dan logical ya. Jangan menempatkan anak ini di tengah-tengah ya, jadi anak, jangan sampai anak itu harus memilih ya antara ibu atau bapak. Dan juga komunikasi usahakan selalu positif ya. Kalau sedang marah, lebih baik jangan berkomunikasi dulu, tunggu sampai cool down ya.
dan juga menjaga hubungan dengan anak dalam level yang cool down, yang sehat, yang kalau ya seperti yang di mention tadi ya, kalau marah ya jangan berkomunikasi dulu. Kalau anak sudah mulai besar dan sudah mulai remaja, itu harus betul-betul dimonitor lebih ketat lagi, ya. Karena seperti kita tahu kalau teenagers atau remaja-remaja ini dalam akil balik ya, masa-masa akil balik ini, masa transisi, pencarian identitas diri ya, yang mencari value dari dirinya sendiri ya, itu sangat-sangat penting. Itu harus netral dari rasa-rasa yang saya mention sebelumnya ya, seperti rasa benci, rasa bersalah dan semuanya itu. Anak-anak itu gampang sekali menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau itu sudah terbawa sampai anak remaja, itu dengan turmoilnya sendiri sebagai remaja dan bercampur, itu sangat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak tersebut, ya. Dan juga seperti saya bilang, anak-anak ini dibekalkan ya, diberi bekal. Karena tadi misalnya orang tua sudah mempunyai konsultan keluarga sendiri ataupun terapis-terapis untuk keluarga, dan khususnya untuk anak-anak ini dibekali dengan strategi atau coping mechanism atau coping skill, bagaimana menghadapi perasaan mereka sendiri waktu mereka merasa misalnya sedih atau down atau putus asa. Itu didampingi ya, yang selalu saya bilang scaffold. Jadi orang tua dan terapis atau konsultan atau psikologis ini memberikan scaffold waktu anak ini sedang bersedih, waktu anak ini sedang down, waktu anak ini sedang mencari jati dirinya, tapi juga merasa sakit karena dia mengharapkan orang tuanya tetap bersama, tapi kenyataannya itu tidak bisa. Jadi mereka merasa tidak ada kontrol, dan itu mereka mulai menanyakan kemampuan diri mereka sendiri. Karena itu kita harus bekali mereka dengan semua alat-alat ini, semua strategis ini, supaya mereka bisa menghadapi kesusahannya atau tantangan ini dengan baik ya, sampai mereka dapat dengan maturely, dengan kedewasaan mereka dapat menerima semua transisi ini. Kemudian juga bersama-sama ya, antara orang tua, ibu dan bapak, untuk memonitor pendidikan mereka ya, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Walaupun misalnya antara ibu dan bapak itu letaknya, lokasinya agak jauh, tapi harus diusahakan. Kalau misalnya ada PTA ya, kalau di barat itu parent teacher conference ya, itu setiap pembagian rapot atau itu biasanya kan orang tua diundang. Kalau bisa hadirilah, walaupun sudah misalnya tinggalnya saling berjauhan ya, tapi berusahalah untuk demi anak ini ya, untuk supaya nanti yang sudah saya mention itu, supaya langkah-langkah selanjutnya itu satu suara ya. Dan juga jangan lupa mencari pertolongan dari orang-orang yang ahli ya, kalau memang itu kita mempunyai kesulitan dalam setiap tahap-tahap ini. Dan juga ada baiknya sih, ada manfaatnya
Kalau anak-anak ini, anak-anak yang mempunyai orang tua yang sudah bercerai ya, berpisah ini, mereka mempunyai suatu komunitas ya. Jadi komunitas dengan, saya belum tahu di sini ada atau tidak ya, komunitas jadi anak-anak dari orang tua yang bercerai. Jadi kalau di barat, apalagi di New York ya, saya ada itu komunitasnya. Jadi anak-anak ini dapat bergaul, dapat mendiskusikan apa perasaan mereka dengan teman-temannya, dan ada supervisornya. Jadi ada yang memonitor itu. Ya, biasanya juga ada ahlinya yang membimbing ini semua. Klinik-klinik komersial di New York misalnya, itu juga banyak memberikan counseling dan bimbingan untuk grup-grup seperti ini. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang kita harus consider ya, yang kita harus lihat. Walaupun itu susah karena waktu itu mungkin orang tua sedang dalam turmoil juga ya, jadi susah melangkah lebih maju memikirkan langkah untuk anak-anak. Tapi ini mudah-mudahan dapat membantu ya, mengingatkan orang tua yang dalam proses ini atau sudah mengalami proses perceraian, dan sekarang bagaimana dengan anak-anak ya. Open communication itu sangat penting. Jadi intinya semua dikomunikasikan. Semua itu harus dijelaskan kepada anak-anak dalam level mereka. Dan mereka juga berhak mendapat penjelasan dari orang tua apa yang terjadi ya, dan jangan di semua konflik diselipkan di bawah karpet istilahnya. Itu lama-lama akan menimbulkan ketegangan dan akhirnya mungkin satu hari akan meledak ya. Jadi anak ini perlu bimbingan, scaffold lagi dalam situasi yang seperti ini ya. Tentunya saya tidak menginginkan orang tua, dan mungkin semua anak-anak tidak ada yang menginginkan orang tua untuk bermasalah dan bercerai. Tetapi kalau situasi sudah tidak memungkinkan ibu dan bapak untuk bersama lagi, mungkin ada hal-hal ini yang sudah saya sebutkan ini untuk membantu anak-anak kita dan membantu mereka dalam tumbuh kembang anak mereka. Oke. Dan tentunya juga transisi mereka selanjutnya, karena kemungkinan mungkin salah satu ibu mereka atau ayah mereka menikah lagi. Berarti kan itu ada blended family. Ya, jadi antara keluarga yang bercerai ini atau ayahnya misalnya menikah dengan wanita yang juga sudah punya anak, apalagi ya itu jadi sudah blended family, jadi ada adik kakak yang mereka harus deal juga ya, dan itu semuanya sama. Bagaimana kalau mereka ibu atau bapak menikah lagi, ya open communication ini yang paling baik ya. Jadi semuanya itu di semua konflik, semua tantangan ini kita bawa ke meja, kita seperti meeting, kita bicarakan. Ada yang setuju, pasti ada yang mungkin marah, tapi dijelaskan kenapa. Anak-anak kita berhak mendapatkan penjelasan ya, dan penjelasan yang jujur ya. Dan open communication itu langkah pertama yang harus kita ambil. Dan selanjutnya kalau kita merasa kita harus memerlukan bantuan, tetaplah
berlapang dadalah untuk meminta bantuan tersebut. Ya, ini masalah sangat complicated. Jadi pertumbuhan anak itu walaupun bilang biasa aja, apalagi anak yang sudah merasa dirinya dewasa ya, merasa tidak apa-apa, tapi mereka tidak sadar kalau itu tetap ada dampaknya walaupun itu kecil. Seperti yang saya bilang, kebanyakan yang saya lihat anak-anak tersebut susah sekali mempercayai orang lain sampai mereka besar kadang-kadang. Ya, so mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan menuliskan komen di bawah dan saya akan berusaha menjawab sebaiknya dan secepatnya. Oke. Mudah-mudahan hari-hari ke depan di keluarga-keluarga ini akan tetap bahagia, tetap kompak, tetap merasakan cinta, ya. Dan cinta itu dalam bentuk yang bermacam-macam, ya. Jadi dan juga bersabarlah dalam menghadapi semua tantangan dan konflik di keluarga. Itu tentunya selalu akan ada tantangan dan konflik di keluarga, ya. Dan mudah-mudahan semua keluarga akan tetap selalu mempunyai tujuan arah yang sama, ya. Okay, have a great day. Be kind to each other. Nobody's perfect, so forgive yourself if you made a mistake, but promise yourself that you will do better next time. Okay? Have a great day.